Bab 1126. Sosok Chen Ye seperti cahaya terbang dan kilatan-kilat di langit. Dia datang ke sesepuh tingkat keempat dari alam kaisar dalam sekejap. Dia meninju 10.000 kepalan tangan Buddha Vajra, dan 2 balok terbang dari kedua sisi pergelangan tangannya. Konotasinya adalah teks-teks Buddhis akumulasi kuno, bersilangan dan mendarat di atasnya, menyebabkan ribuan riak. Saat berikutnya, Chen Ye melemparkan pukulan lain, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus di wajah tinju, dan Buddha emas samar-samar muncul di belakangnya. Pria itu memiliki tulang belakang yang patah. Apa? Binatang kecil, kamu. Pria itu masih di masa depan dan selesai berbicara. Cahaya keemasan meledak di depan matanya, dan kilau yang tak terhitung jumlahnya terdiri dari teks-teks Buddha emas menyelimutinya. Setelah ledakan suara, cahaya keemasan menghilang, hanya menyisakan daging dan darah di tanah. Chen Ye menarik tinjunya, menghindari 2 pedang roh yang terbang dari kiri dan kanan, tetapi terkena kuali biru besar. Engah. Sudut bibir Chen Ye berlumuran darah, dan kekuatan tripod tidak ringan, menyebabkan dia sedikit terluka. Jika itu adalah jenius muda lain di lapisan ketiga Kaisar Senior Realm, saya khawatir dia akan jatuh di tempat. Chen Ye. Setelah berkali-kali guntur dan kilat memurnikan. Serangan biasa, sangat sulit untuk menyakitinya sedikitpun. Hanya pembangkit tenaga kaisar yang mulia seperti ini yang bisa mengendalikan senjata spiritual untuk menyerang secara paksa, sehingga dia bisa mati. Sial, binatang kecil ini, apa yang dilakukan tubuh ini? Wang Ning sudah mati, mari kita semua mengambil tindakan dan menghapus anggota tubuhnya. King Pao yang lebih tua melambaikan tangannya, dan kuali Qian terbang keluar tiba-tiba. Kuali itu sendiri berisi jutaan pound. Kekuatan berlari ke depan saja meledak, merobek kekosongan, dan tubuh kuali lebih banyak lagi. Benang sari berwarna darah muncul. Dalam sekejap, kuali biru berubah menjadi raksasa 100 meter, jatuh seperti meteorit, yang mengejutkan. Sekelompok orang tua. Chen Ye memarahi, menyeka darah dari sudut bibirnya, melangkah keluar dalam satu langkah, menyapu tubuhnya keluar, menusuk pedang dengan tangan kanannya, dan tubuh pedang meletus dengan tak tertandingi. Energi, seperti kelompok kembang api mekar, indah dan mempesona. Pedang ini, kekuatan menembus kehampaan, ujung pedang menyilaukan, dan kekuatan darah melonjak sangat cepat, tampaknya telah mencapai puncak kendo. Itu bisa melenyapkan segalanya, menghancurkan segalanya, dan secara tak kasat mata membedakan ribuan pedang Qi, menghalangi sesepuh kaisar senior stage lainnya. Sekarang, Chen Ye, aku belum berencana menggunakan segel pedang Qiankun. Jangan sampai kepala masing-masing faksi berjaga-jaga, tidak terduga, dan tiba-tiba mengendalikan kepala, itulah cara terbaik untuk menggunakannya. Sekarang setelah digunakan, paling banyak satu tetua dari tingkat keempat alam kaisar dapat disegel, dan saya khawatir para tetua dari 8 sekte akan dibagi. Bum bum bum. Tabrakan antara kuali Qian dan pedang bintang seperti meteorit yang mengenai rudal, dan ki pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya meluap. Saat berikutnya, benang sari berwarna darah tertusuk oleh ujung pedang bintang, dan suara keras keluar. Tampaknya benang sari berwarna darah itu hidup, dan mereka dengan cepat melemah dengan teriakan, sampai layu, diikuti oleh retakan di kuali Qian, semakin banyak retakan, dan cahaya biru di kuali dengan cepat disapu oleh pedang. Energi. Ledakan lain terdengar. Kuali Qian ditusuk oleh pedang bintang, dan itu berubah menjadi potongan-potongan dan terbang keluar. Banyak fragmen berukuran beberapa meter terbang ke langit dan bumi, dan pada saat kontak, mereka dengan cepat terpental ke sisi lain. Pedang Xing Chen tak terbendung, dan pedang menembus dada sesepuh dan memusnahkan jiwa. Barang lama. Aku pikir kamu sangat kuat. Chen Ye mengendalikan pedang Xing Chen untuk bergerak maju, dan pedang Qi yang meledak dari tubuh pedang jatuh pada 6 tetua kaisar Zunjing lainnya seperti puncak gunung Tai. Pada saat yang sama, dia meninju langit dengan tangan kirinya dan berteriak, Lei Po Jiutian. Dalam sekejap, Chen Ye mengepalkan tinju, dan kilat yang tak tertandingi meledak, menarik awan petir dari segala arah, dan kilat menyambar ke segala arah. Ledakan. Suara guntur tak henti-hentinya, dan guntur dan kilat dengan ketebalan lebih dari 10 kaki jatuh pada Chen Ye. Chen Ye tidak terluka, tetapi darahnya lebih kuat. Dia menatap 6 kaisar yang telah ditekan olehnya, dan membanting telapak tangan, dan telapak tangan itu terbang menjadi potongan-potongan guntur, yang jatuh pada setiap penatua. Dari Huaxia ke Kunlun Su, dia mengalami kesusahan guntur berkali-kali. Hal ini lebih untuk mengontrol guntur. Tubuh kedagingannya dan setiap pukulan membawa niat guntur. Begitu banyak pengalaman yang tampaknya menyatu menjadi satu pukulan pada saat ini. 6 penatua dari Kaisar Panggung Senior tampak ngeri, dan kemudian semburan darah meledak, dan 6 alat spiritual kembali dari langit. Tidak pernah diharapkan. Chen Ye sangat luar biasa. Dia tidak hanya bisa membunuh teman-temannya, tetapi juga mengancamku dengan serius. Pada saat ini,
belum lagi mematahkan anggota tubuh Chen Ye dan merebut kembali. Saya akan menunggu untuk melihat apakah saya bisa menang. Tidak. Apakah saya bisa hidup atau tidak adalah pertanyaannya. Tepuk. Boom gelombang. Senjata spiritual bertabrakan dengan energi pedang dan cahaya guntur, dan kilau yang paling menyilaukan meletus, seperti gunung berapi yang meletus, mengejutkan para jenius dalam formasi. Bai Yukuan merosot ke tanah, menatap Chen Ye, matanya berkedip terus-menerus. Dia menarik napas panjang dan berbisik 8 penatua ini, saya bisa menggambar paling banyak satu melintasi 2 perbatasan. Chen Ye mampu menahan 8 dari mereka pada saat yang sama, dan bahkan membunuh 2. Kekuatan semacam ini telah melampaui generasi muda. Dia sedang memikirkan Chen Ye, mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain, tapi kemudian dia melihat kepala 8 sekte dan sesepuh lainnya. Pikiran ini memudar lagi. Oke, tidak buruk. Chen Ye, aku belum pernah melayani siapapun, tapi hari ini, aku akan melayanimu. Qing Jian berbaring di tanah sambil tertawa, matanya penuh pujian. Dia telah dimenangkan oleh kepala 8 sekte dan kehilangan kekuatan bertarungnya, tapi dia tidak bisa tidak mengagumi Chen Ye melawan 8 tetua sendirian. Seperti 10 jenius Kunlun Su. Meskipun jauh lebih tinggi daripada murid Tao dari sekte besar. Namun, ranah mereka tidak tinggi. Di hadapan 8 tetua dari lapisan keempat dan kelima dari Kaisar Senior Realm, paling banyak hasil imbang dimungkinkan. Jika seperti Chen Ye, menekan 8 tetua untuk bertarung, bahkan Du Gujian peringkat pertama tidak bisa melakukannya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Pedang roh kelas 6 meledak, dan sesepuh tingkat kelima dari alam mulia Kaisar Ko Haizong hancur berkeping-keping oleh kilat. Ledakan. Ledakan. 3 suara keluar, disertai dengan gempa susulan. 3 senjata spiritual peringkat 6 tidak bisa menahan energi petir dan pedang, dan meledak terbuka. Tanpa perlindungan senjata spiritual, 3 tetua setelah itu juga meledakkan tubuh mereka satu demi satu dan mati secara tragis di bawah tangan Chen Ye. Saya pikir Anda akan sangat kuat jika Anda mendedikasikan hidup Anda untuk perlombaan roh darah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan berlatih sedikit latihan spiritual iskemia. Dalam hal ini, kamu pengkhianat Kunlun Su, kamu bisa mati. Chen Ye menyerap semua awan petir, mengeluarkan tombak pembunuh langit Jiuyu, dan menembaknya dengan keras, seperti Raja Iblis, ditusuk dengan satu tombak, dan muncul dalam ribuan tombak, menusuk sesepuh, dan segera, 100 ki keluar. Dari tubuh sesepuh buru-buru, menunjukkan lebih dari 100 lubang darah. Saat berikutnya, penatua jatuh ke tanah, dan jiwanya musnah. Bab 1127. Chen Ye memandang sesepuh realem senior kaisar terakhir dengan jijik, dan berkata, pengkhianat, bagaimana kamu ingin mati? Kaisar Zunjing 4 lapis surga, 5 lapis surga. Terus. Sebelum menerobos. Aku bisa membunuh dengan cepat. Bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang lebih dalam, Anda hanya bisa menolak untuk sementara waktu. Tidak. Chen Ye, kita punya begitu banyak orang di sini. Hari ini, jika kamu menyerah, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, sesepuh Kunlun Sekte sangat bingung, dan buru-buru menggunakan berbagai seni bela diri untuk melawan tombak terbang. Jelas hanya ada 8 orang sekarang. Dalam sekejap, hanya ada 1 yang tersisa. Apakah ini masih bermain seperti itu? Lari. Segera, tetua mengeluarkan kuali merah di sampingnya, dan mengambil lusinan foto. Ribuan jejak telapak tangan muncul dari udara tipis, dan dia berbalik dan berlari. Metropolitan. Selamatkan aku. Penatua itu memuntahkan seteguk darah tanpa sadar, menatap dadanya yang memperlihatkan ujung tombak, dan kemudian berbalik untuk melihat bahwa Chen Ye sudah berada di sisinya. Chen Ye mengeluarkan tombak pembunuh langit 9 meter, menembakkan tinju Vajra 10.000 Buddha, meledakkannya, dan berkata dengan dingin, karena kamu adalah pengkhianat dan pengkhianat bagi seluruh umat manusia, kamu harus siap untuk mati, seorang pengkhianat. Sepertimu. Membunuh 10 kali tidak cukup untuk menebus dosa. Dia menjentikkan tombak menjadi berkeping-keping, melambaikan Jiuyu untuk membunuh langit, menunjuk ke Master Sekte Kunlun, dan berkata, kamu tidak perlu mengirim satu persatu. Biarkan orang-orang di sekitarmu ini masuk. Kalau tidak, kamu tidak punya kesempatan untuk menghentikanku. Atau, lepaskan semua orang ini padaku. Chen Ye meliriknya, dan semua murid di Tianluo di Net Array ditempatkan, mereka adalah orang-orang Kunlun Su saya, bahkan jika mereka ingin mati, saya akan membuat keputusan oleh orang-orang Kunlun Su saya, jangan biarkan Anda memberikannya kepada mereka. Klan Roh Darah. Porak-poranda. Jenius Kunlun Su. Bisa mati. Bisa mati karena konflik internal.
Tetapi sangat tidak mungkin untuk ditangkap oleh orangnya sendiri dan mendedikasikannya kepada orang asing untuk mendapatkan semacam obat mujarab. Haha. Chen Ye, tidakkah kamu berpikir bahwa dengan membunuh 8 tetua, kamu akan dapat bernegosiasi dengan kami? Aku akan memberitahumu dengan jelas, Han Yun yang membawa keluarga Han ke sini hari ini, tidak ada gunanya. Warna kejam melintas di depan Master Sekte Kunlun, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya Chen Ye, kekuatan tempurnya telah meningkat. Jika Anda tidak mendesak metode rahasia sekarang, itu harus sebanding dengan lapisan kelima atau keenam dari ranah Kaisar. Han Yun, pastikan untuk berdiri di samping. 16 kepala dan Master Sekte kami tidak dapat mengalahkan Chen Ye, jika tidak formasi akan cacat dan Han Yun akan hancur. Membawa lebih dari 100 orang itu akan sia-sia. Sederhananya, ada banyak tetua tahap senior Kaisar. Mereka semua adalah penatua di atas tingkat ketiga dari ranah Kaisar, dan saya masih tidak percaya bahwa Chen Ye tidak dapat dihancurkan. Segera, Master Sekte dari Sekte Kunlun menjadi galak dan berkata, sesepuh yang terperangkap di lingkaran luar, semua muncul, dan dalam 10 menit, dapatkan Chen Ye untukku. Aku akan menurut. Seperti yang diperintahkan. Setelah ledakan suara, kilau susunan periferal hancur. The Earthnet Array di Tianluo di Net Array dibubarkan, dan kekuatan formasi yang terperangkap turun lebih dari setengah, tetapi bukan talenta muda dalam formasi yang dapat menghancurkannya, dan mereka semua tidak berdaya. Karena itu, lusinan tetua dari 8 faksi semuanya fokus pada Chen Ye. Ada lusinan orang, di antara mereka, ada banyak surga lapis ketiga di ranah Kaisar, ada juga banyak di langit lapis keempat di ranah Kaisar, ada juga banyak di lapisan kelima di ranah Kaisar, dan bahkan di lapisan keenam di ranah Kaisar. Barisan seperti itu menakutkan. Di antara mereka, Penatua Agung Kohai Zongdao Chuan berjalan perlahan dan berkata, Chen Ye, kami akan memberimu kesempatan. Berlutut dan bersujud, akui kesalahanmu, dan hancurkan meridianmu. Naik dengan patuh. Kami tidak harus melakukannya, untuk menyelamatkanmu dari penderitaan lebih banyak darah dan daging, bagaimana dengan itu? Lusinan tembakan tahap tengah Kaisar Senior Stage. Masih tidak percaya. Aku tidak bisa membawamu Chen Ye. Memotongku. Konyol. Aku secara pribadi akan membunuhmu, kawan-kawan tua, satu persatu. Untuk memperingatkan para murid yang telah dirusak olehmu yang didedikasikan untuk perlombaan roh darah. Hal-hal sepertimu tidak layak untuk darah Kunlun Su. Chen Ye memegang pedang bintang dan tidak takut. Kirim murid-murid yang kamu ajar sendiri untuk dihancurkan oleh perlombaan roh darah, hanya untuk hidup untuk dirimu sendiri. Mengatakan kamu adalah binatang adalah penghinaan terhadap binatang. Chen Ye mengayunkan pedangnya ke langit, diberkati dengan semangat juang yang bangga. Untuk hidup. Bahkan muridnya sendiri bisa mengkhianatinya. Orang seperti ini, akan lebih murah bagi mereka untuk dieksekusi dalam jangka panjang. Justru karena mereka Kunlun Suke tidak bangkit selama ribuan tahun, dan bahkan secara bertahap melemah. Jika orang-orang ini tidak disingkirkan, saya minta maaf untuk para jenius yang telah dirusak oleh perlombaan roh darah di dinasti sebelumnya. Chen Ye menunjuk banyak tetua dengan pedangnya, dan berkata, hari ini, kamu menjebak murid jenius dari semua sekte. Ini seperti memotong harapanmu sendiri. Dan aku, sebagai satu-satunya jenius yang tersisa. Dengan pedang di tanganku dan pistol di tanganku, aku akan membasmi kalian para pengkhianat untuk nenek moyang semua generasi. Begitu suara itu jatuh, Chen Ye mengambil inisiatif untuk menyerang lusinan sesepuh Kaisar Senior Stage. Dia terbang keluar, melambaikan pedangnya, cahaya pedang menyilaukan, sepertinya sungai tumpah, cahaya pedang belum jatuh, darah telah menyembur keluar, dan kemudian sekelompok orang terbang keluar. King Tianmen. Seorang penatua dari 3 lapisan surga di alam senior Kaisar. Ditebas langsung oleh pedang, jiwanya musnah, dan tubuhnya terbelah 2. Membunuh. Chen Ye, kamu berani menentang siapapun. Chen Ye, aku ingin kamu mati tanpa mayat hari ini. Kamu Chen Ye. Tiba-tiba, lusinan ahli realem senior Kaisar menembak pada saat yang sama. Dalam sekejap, semua jenis pedang Qi yang cemerlang terbang keluar, dan lusinan kuali besar dan lebih dari 20 tombak terbang masuk. Semua jenis senjata datang dari segala arah, dan setiap alat spiritual membawa rasa hening. Nafas kepunahan berkumpul bersama-sama, seolah-olah langit runtuh. Akibat dan kejutan kursif saja menghancurkan gunung-gunung dalam jarak 100 mil. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dalam serangan. Ho-ho. Ho-ho-ho. Semua jenis hantu peri meraung, membubung di antara langit dan bumi, terbang dengan kekuatan tak terbatas. Harimau putih mengaum ke langit, naga biru mengaum, Phoenix menari dengan liar, laut basal mengembang, dan Yinglong dan burung ditambahkan, semuanya meledak menjadi kilau yang merusak.
Di antara mereka, beberapa tetua dari Daochuan Surgawi lapisan ke-6 dari alam mulia Kaisar telah mengambil tindakan. Semua serangan menyatu dalam satu, seperti gelombang laut, menutupi langit dan matahari, bahkan lapisan ke-8 dari ranah Kaisar, benar-benar sulit untuk ditolak. Kaisar yang mulia Realem memang alam dan langit. Tetapi jika jumlah Emperor Venerable Realem mencapai level tertinggi, itu sudah cukup untuk memberikan efek kualitatif, tidak ada masalah untuk membunuh bos dari Blood Spirit Rache dengan barisan seperti itu. Kasihan. Tapi itu digunakan untuk menghadapi kejeniusan Kunlun Su sendiri. Chen Ye mengangkat kepalanya dan menatap serangan kekerasan dan tak berujung yang menutupi langit dan matahari di depannya, jangan pernah menolak. Dia dengan cepat menghindar, dikelilingi oleh kilat dan cahaya reinkarnasi, tubuhnya seperti kilat, dan dia dengan cepat melintas di tempat lain. Menghadapi serangan seperti itu, Chen Ye berada di bawah terlalu banyak tekanan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya. Bab 1128. Baru saja, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya ingin membunuh lawan sebanyak mungkin untuk mengurangi tekanan di belakang. Tapi aku tidak menyangka akan diserang oleh mereka begitu mereka bergerak. Dengan serangan seperti itu, setidaknya 50 pembangkit tenaga Kaisar Venerable Realem menggunakan kekuatan penuh mereka, dan Han Yun harus dipukul dengan keras di hadapannya. Wah gelombang-gelombang-gelombang. Wow gelombang-gelombang. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pisau, geng tombak, dan kuali besar terbang. Sama seperti bintang-bintang di Bima Sakti yang jatuh, kekuatannya tidak ada habisnya. Chen Ye dengan cepat bubar, menghindari sebagian besar serangan, tetapi dia juga dikelilingi oleh ribuan pedang Qi dan pedang Qi. Untungnya, dia mengenakan jubah emas, jika tidak, sebagian besar daging dan darah di tubuhnya akan terpotong. Dentang-dentang. Dentang-dentang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan energi pedang terbang, mengenai jubah emas, dan itu runtuh dengan kilau yang menyilaukan. Meskipun jubah emas memblokir sebagian besar serangan, ada juga diameter dalam yang mengenai tubuh Chen Ye melalui jubah emas. Segera, organ dalam Chen Ye terguncang dan tergeser, dan wajahnya pucat. Di tanah. Chen Ye menghindar dengan cepat, tetapi dengan cepat terkena beberapa kuali besar. Setiap kuali besar hancur seperti bukit, menghancurkan Chen Ye sampai memuntahkan darah dan terbang terbalik. Tidak. Ada banyak orang. Jika satu lawan satu, aku bisa membunuh masing-masing dalam 3 gerakan. Bahkan jika itu sepasang 10, aku pasti bisa menang. Chen Ye meremehkan orang-orang ini. Bahkan jika dia menghindar dan terbang cepat, sekelilingnya dikelilingi oleh pedang Qi, dan bahkan serangan senjata spiritual. Tidak ada tempat untuk menghindar. Dia mencengkeram dadanya, jubah emasnya benar-benar rusak, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menghindari sisa serangan dan segera mengeluarkan ramuan untuk pulih. Di samping, ada ledakan suara berderak, hampir seperti tanah longsor, dan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Saya melihat bahwa tempat Chen Ye berdiri telah dipukuli ke lembah yang dalam oleh banyak tetua. Di area terbuka asli, retakan besar telah muncul pada saat ini, panjang dan lebarnya mencapai 100 meter, dan puluhan kuali telah dihancurkan, dan lubang ratusan meter telah dihancurkan. Sangat menakutkan, jika Chen Ye jika Anda masih di tempat, saya khawatir bahkan daging cincang tidak akan ditemukan saat ini. Hahaha. Chen Ye, kamu binatang kecil, apa kamu baik-baik saja? Kali ini, kamu bersembunyi dengan cepat. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu bahkan tidak akan dapat menemukan tulang yang utuh. Tetua Agung Qingtian Mendao Chuan berkata dengan dingin, kita masing-masing dapat mengeluarkan puluhan atau ratusan kali dengan serangan seperti itu, yang berarti bahwa jika kamu tidak mati hari ini, kamu harus mati. Dia mencibir 2 kali dan berkata, tetapi menurut saya, Anda hanya dapat mendukung paling banyak 1 kali lagi. Serangan gabungan kedua, kamu akan mati. Aku tidak tahu, kamu menyerah sekarang, dan kamu masih memiliki 1 tahun untuk hidup. Chen Ye. Penatua Kuo Hai Zongdao Chuan maju selangkah dan menatap Chen Ye, yang terluka di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan ekspresi dingin jika pukulan tadi, apakah itu tingkat ke-6 dari ranah kaisar biasa, dia akan terbunuh pada saat ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan bakat dan kekuatan tempurmu, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali di zaman kuno. Jika kamu mau berlindung di perlombaan roh darah, orang tua ini bisa menjaminmu. Penatua Agung ini menatap Chen Ye, meskipun dia menghina di dalam hatinya, dia masih menghargainya. Bocah ini, Chen Ye, sangat kuat dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa dibunuh. Itu harus diserahkan kepada Sekte Dewa Ras Roh Darah. Jika Chen Ye bersedia berlindung di klan Roh Darah, saya juga akan menerima pujian. Jika Chen Ye tidak mau. Mendengus. Tidak mau. Hapus anggota badan dan meridian di tempat.
Bocah kecil dari lapisan keempat alam Tao, di depan 71 kaisar kita di tahap tengah alam kaisar, tidak punya tempat untuk lari. Selain itu, apa yang dihitung Chen Ye? Hari ini, jika Han Yun tiba, Han Yun berani mengambil tindakan. Satu tembakan untuk membunuh. Bergabung dengan perlombaan roh darah. Chen Ye mengabaikannya, bahkan dengan kemarahan di matanya, menunjuk ke arah Kuo Haizong yang lebih tua dan berkata, bahkan jika aku mati di sini dalam pertempuran, tidak mungkin bagiku untuk mengandalkan klan roh darah. Kalian adalah anjing, dan kalian memiliki rasa superioritas. Datang. Chen Ye tidak bisa menahan perasaan konyol. 8 faksi. Keluarga Huang. Bajingan ini, ketika mereka anjing, mereka benar-benar merasa superior. Juga merekomendasikan dia untuk bergabung dengan Blood Spirit Rache. Kamu sebaiknya memikirkannya, menjadi seekor anjing. Penatua Kuo Haizong melirik lebih dari 100 murid dalam barisan yang terperangkap, dan berkata dalam-dalam menjadi seekor anjing setidaknya dapat bertahan dan menjadi lebih unggul dari yang lain, dan mereka kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seekor anjing. Dengan kata lain, Chen Ye, menjadikanmu seekor anjing berarti meremehkanmu. Terjebak. Bai Yukuan, Qing Jian, Hei Yao dan yang lainnya mendengarkan kalimat ini, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Kata-kata ini, pastikan Anda dan orang lain tidak sebaik Chen Ye sama sekali. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing. Lucu. Sedih. Chen Ye. Chen Ye, cepat. Chen Ye, ayo pergi. Bai Yukuan dan Qing Jian berteriak, mereka tidak tahan melihat Chen Ye jatuh ke tangan para tetua ini. Mereka tahu bahwa serangan kolektif oleh para tetua ini dapat melukai Chen Ye. Kelompok kedua bersama-sama pasti akan bisa memenangkan Chen Ye. Sejauh ini, tidak ada penatua yang melangkah maju untuk menjatuhkan Chen Ye, karena dia tidak berani. Takut dipukuli oleh pedang Chen Ye. Meskipun Chen Ye dipukul dengan keras, tapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Seorang lajang bukanlah lawan, tetapi kelompok, tetapi masalah ini tidak ada. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing. Hahaha. Hei Yao berteriak di langit, berteriak, Chen Ye, aku tahu bakatmu sangat kuat, dan aku juga mengakui bahwa kamu sangat berbakat. Pergi, jangan selamatkan kami, lari, kami akan berada di sana di masa depan. Jika kamu telah maju ke alam dewa dari luar alam, kembalilah dan balas dendam kami. Sebelumnya, aku menyerangmu dan membencimu. Maafkan aku benar-benar tidak sebaik kamu. Tolong cepat pergi dan balas dendam kami di masa depan, ini permintaanku. Chen Ye. Satu-satunya jenius yang tidak lagi terjebak. Satu-satunya yang bisa menahan serangan puluhan tetua tingkat menengah dari Kaisar Senior Stage. Hanya Chen Ye yang bisa melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Chen Ye hanya bisa melarikan diri. Menyerah atau tidak? Kuo Haizong yang lebih tua tampak datar dan berkata, jika kamu tidak memilih, maka kamu siap untuk dikuliti dan dijepit, dan akhirnya disiksa dan dibunuh. Chen Ye memelototi para tetua ini, dan berkata, orang-orang, hidup layak untuk orang tua mereka, mati layak untuk surga dan bumi. Jika saya mati, saya harus mati dalam pertempuran. Sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk sujud dan menyerah pada darah roh yang membantai Kunlun Su saya. Memang, kamu bajingan diperkosa. Aku berkata, kamu pasti akan mati, dan kamu akan mati tanpa mayat utuh. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada pria kuat di belakangku? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa berdiri di belakangku adalah keberadaan yang tidak bisa kamu hormati sepanjang hidupmu. Aku adalah pemilik makam reinkarnasi, Chen Ye. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ye ditutupi dengan lapisan cahaya, dan energi sihir di antara alisnya terus meluap, seolah-olah berubah menjadi baju besi untuk melindungi Chen Ye. Tidak hanya itu, batu hitam di saku Chen Ye juga mempengaruhi kuburan reinkarnasi. Pada saat ini, Chen Ye seperti dewa yang turun dari bumi. Bab 1129. Chen Ye tahu betul bahwa dia pasti memiliki kekuatan untuk melintasi perbatasan untuk membunuh musuh. Tetapi dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dia tidak bisa bersaing. Kuncinya adalah kerajaan kaisar. Dia belum memasuki ranah kaisar, bagaimana dia bisa menolak? Satu-satunya jalan adalah kuburan reinkarnasi. Pada saat ini, ada 3 kekuatan besar di kuburan reinkarnasi. Darah 7 malam, Nibaijian dan Moninger. Dia percaya bahwa ini cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Melihat kesulitan di depannya, Chen Ye berhenti berbicara omong kosong, dan kesadarannya langsung masuk ke kuburan reinkarnasi, menatap Sui Qiye, Nibaijian dan Moninger, dan berkata, 3 senior, Anda juga telah melihat situasi saat ini, hati Kunlun kosong.
Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para jenius dari semua faksi. Tolong 3 lagi, pinjamkan aku kekuatan. Bunuh para bajingan yang mengkhianati Kunlun Su. Moninger mendengus dingin, meledak dengan niat bertarung yang kuat, dan berkata, binatang buas ini, mereka adalah anjing untuk ras roh darah, dan mereka sangat pekerja keras. Jika saya tahu sebelumnya, saya membunuh orang tua mereka dengan satu pedang, sehingga mereka tidak akan diselamatkan. Pengkhianat seperti itu lahir. Dia mengulurkan lengannya yang ramping, dan kilau hitam meluap dari telapak tangannya, yang tiba-tiba menembus tubuh Chen Ye. Dia memperkenalkan ini adalah 1000 ledakan es, dan serangan yang meletus setara dengan pukulan kekuatan penuh dari lapisan ketujuh kerajaan kaisar. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang bisa saya berikan sekarang. Manfaatkan itu dengan baik. Terima kasih. Chen Ye menatap darah Qiye lagi. Sue Qiye juga melepaskan sejumlah besar energi darah, yang bergabung ke dalam tubuh Chen Ye, dan berkata, energi darah ini cukup untuk membuat kerajaanmu berdasarkan surga lapisan kelima dari kerajaan kaisar untuk waktu yang singkat. Ditambah dengan trufmu kartu, itu harus bisa bertarung. Melalui makam reinkarnasi, dia menatap orang-orang dari 8 faksi utama, dan berkata, jangan biarkan binatang buas ini mengkhianati Kunlun Su. Bunuh atau blokir. Atau bunuh mereka semua. Atau pilih segel yang kuat. Kunlun Su hari ini, hei. Nibaijian menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya pikir di masa lalu, bagaimana saya, Kunlun Su, memiliki sampah seperti itu, dan saya merasa lebih unggul ketika saya seekor anjing. Tidak apa-apa, nak, karena kamu telah mengangkat spanduk dan menentang perlombaan roh darah. Aku akan memberimu kekuatan. Nibaijian mengepalkan jarinya, dan energi pedang tak terbatas berkumpul, pedang biru es kecil tergantung di atas telapak tangannya. Saat berikutnya, dia membanting pedang biru es ke tubuh Chen Ye, aku akan memberimu kekuatan jiwa, cukup bagimu untuk langsung mengolah segel pedang Qiankun ke ranah Xiao Cheng, dan kamu dapat menyegel beberapa orang, terlepas dari mereka. Tingkat kultivasi. Tinggi dan rendah. Premisnya adalah bahwa kekuatan jiwamu lebih tinggi dari orang yang kamu segel. Tapi menurutku, tidak ada semut di luar sana yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih tinggi darimu. Pergi. Chen Ye merasakan kekuatan jiwa yang besar bergabung ke dalam lautan kesadaran, membuatnya sedikit pusing. Segera, dia akrab dengan kekuatan jiwa ini, dan dia bisa langsung memadatkan segel pedang Qiankun, menyegel yang lain, dan juga mengetahui kisaran segel-segel Qiankun. Segel pedang Qiankun. Xiao Chengjing dapat menyegel 20 orang, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka, selama kekuatan spiritual mereka lebih kuat dari mereka. Di alam pencapaian hebat, 80 orang dapat disegel. Alam kesempurnaan dapat menyegel 200 orang. Di alam kesempurnaan yang luar biasa, selama kekuatan jiwa cukup, tidak ada online. Teknik ini adalah teknik ilahi yang layak. Kecuali orang yang disegel olehnya 10 kali lebih kuat dari jiwa tuannya, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya selama sisa hidupnya. Dapat mengangkat segel pedang Qiankun kapan saja. Waktu, di luar kendali. Dewa Pedang. Dengan metode ini, dia telah membentuk kekuatan yang luar biasa, tidak heran dia sangat dikagumi oleh Sue Qiye dan Moninger. Terima kasih 3 senior. Pengkhianat ini, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Chen Ye meninggalkan pemakaman reinkarnasi dengan penuh percaya diri, dan setengah dari lukanya pulih. Sekarang, saya dapat menyegel 20 orang, dan lusinan orang di depan saya dapat dengan mudah menyegel 8 surga lapisan ke-6 tahap senior kaisar dan membiarkan mereka menyerang para tetua sekte mereka sendiri. Kalian orang tua. Tidak ada obatnya. Lupakan saja, aku, Chen Ye, secara pribadi mengirimmu ke barat. Mata Chen Ye bergerak ke formasi yang terperangkap, dan berkata 16 kepala dan wakil kepala dan master sekte dari 8 faksi semuanya ada di sini. Nanti, aku akan bertarung denganmu 1 atau 2 dengan baik. Jika kamu tidak membunuhmu, itu akan menyia-nyiakanmu. Banyak kerja keras. Segera, seluruh tubuh Qi dan darahnya tiba-tiba bergetar, seperti gelombang gunung dan laut, terus-menerus. Di dada, seekor naga darah menari-nari, dan sosoknya terus berkembang di udara. Tubuh naga besar itu seperti tembok besar baja, dan sisik naga berwarna darah memancarkan kilau yang mempesona, diikuti oleh raungan naga, mengejutkan. Radius kilometer. Xiao Huang, keluar. Chen Ye mengeluarkan Xiao Huang dari tangannya. Ketika Xiao Huang, kucing yang berantakan, jatuh ke tanah, darahnya membengkak, dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi singa ajaib merah setinggi 10 kaki, memancarkan darah. Seolah-olah itu berasal dari daerah hantu, dan itu menakutkan. Apakah kamu dipukuli lagi? Tidak bisakah kamu menyimpan camilan untuk seseorang? Hei, itu tidak benar.
Xiao Huang tiba-tiba menemukan bahwa darah orang-orang di depannya tidak benar, dan berkedip, ada begitu banyak di tahap tengah tahap senior kaisar, dan bahkan di tahap akhir kaisar. Panggung senior kaisar. Itu menoleh karena terkejut, menatap Chen Ye, dan berkata tanpa daya, kamu mendapatkan lebih banyak masalah. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata dengan ringan, akan selalu ada hari seperti itu. Tapi sekarang, ini aku sendiri, mengambil inisiatif untuk menjebak mereka. Chen Ye memandang Xiao Huang dan Suelong, mungkin itu alasan untuk menyerap darah di pemakaman reinkarnasi, kedua orang ini memiliki napas yang mengerikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa momentumnya saja tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Dia kemudian berkata, bagaimana dengan kalian berdua, bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga kaisar senior realem terlebih dahulu. Serahkan sisanya padaku. Suara Chen Ye bergema di langit. Tapi dalam sekejap, seluruh medan perang meledak. Sungguh anak yang sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kesempatan untuk pergi? Konyol. Lihat adegan ini. Lusinan tetua meremehkan. Seberapa tinggi badut itu bisa melompat lagi? Ini tidak lebih dari perjuangan sekarat. Penatua Daozong berkata ketika Chen Ye dihancurkan, naga darah itu dibantai, saya ingin darah naga. Saya ingin sisik naga untuk memperbaiki senjata spiritual kelas 8. Kata tetua dari aliansi pedang darah. Aku ingin daging naga, aku belum merasakan rasa daging naga. Grand Elder King Tianmen berkata perlahan. Aku ingin kepala binatang itu, dan itu seharusnya bisa meningkat sedikit setelah memakannya. Aku ingin darah binatang itu. Aku ingin tendon naga dari naga darah. Aku ingin kepala naga dan mata naga dari naga darah. Penatua Agung dari 8 sekte, keberadaan yang menakutkan di atas panggung tengah dari 8 kaisar. Dia tidak memandang Chen Ye sama sekali, dia berbicara tentang milik naga darah dan Xiao Huang. Seolah-olah, di mata mereka, ini sudah menjadi piala yang mudah didapat, dan mereka tidak peduli apakah itu berbahaya atau tidak. Selain itu, Chen Ye telah dipukul dengan keras, dan masih ada kekuatan bertarung di sana. Bisakah kamu pindah? Ini semua masalah. Bab 1130. Chen Ye secara alami mendengar kata-kata kelompok orang ini, dan kemarahan di hatinya membara. Kalian gila. Oke, karena kamu menginginkannya, aku akan mengirimmu ke barat. Seluruh tubuh Chen Ye penuh dengan energi darah, dan energi darah yang kejam sama ganasnya dengan bintang-bintang, seperti Jenderal Dewa Energi Darah, bergegas hingga 9 hari, turun ke hantu, paksaan yang benar-benar tirani tersapu, membanjiri ekspresi. Dari lusinan kaisar perubahan besar, beberapa orang bahkan hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan energi darah yang diberikan oleh 7 malam darah. Sudah digunakan. Salah. Anak ini telah menggunakan metode rahasia. Sangat tidak nyaman, sulit bagiku untuk bernafas, sungguh paksaan yang kuat. Ini adalah tekanan darah dari 9 lapisan ranah kaisar, bagaimana mungkin untuk pulih dari cedera sekaligus, dan napas telah mencapai tingkat ini. Lusinan penatua tahap senior kaisar masih tercengang. Saya hanya mendengar Chen Ye berteriak Qianbing meledak. Saat berikutnya, tangan kirinya mengembun bola misterius berwarna kilau es, dan tiba-tiba menyebar ke kiri dan kanan, dan tirai es besar dengan ketinggian beberapa ratus meter dan lebar 10 meter tiba-tiba muncul. Udara meluap, membekukan tanah. Bahkan udara mengembun menjadi tetesan es dan jatuh. Aduh. Bos, apa yang kamu lakukan, ini sangat dingin. Xiao Huang menggigil di mana-mana, dan memberi isyarat kepada naga darah, energi darah mereka banyak dibekukan oleh makam es, bahkan jika mereka berlari ke samping, jika tidak mereka akan membunuh mereka, dan mereka akan langsung dibuat tidak berguna oleh es. Tirai bos mereka. Ribu. Es. Meletus. Suara Chen Ye seperti dekret. Saat suara itu jatuh, tirai es besar dengan cepat retak, dan kemudian kerucut es terbang keluar. Dalam sekejap, ribuan kerucut es terbang keluar, hampir menutupi udara. Setiap kerucut es berukuran beberapa meter, dengan udara dingin dan niat membunuh, bersumpah untuk menghancurkan para tetua dari 8 faksi. Tidak baik. Menggunakan senjata spiritual untuk bertahan, bocah kecil ini memiliki kartu truf. Cepat dan lawan, pemecah es ini terlalu kuat. Kekuatan ini hampir sebanding dengan tahap senior kaisar yang terlambat. Bagaimana bisa? Semua jenis suara teriakan terus berlanjut, dan dengan kilatan aura, darah berjatuhan. Kabut es yang baru saja membeku di tubuh mereka juga langsung mencair. Mengaum. Hantu naga asli muncul, suara oman naga, dan cakar naga ganda menahan serangan kerucut es. Menyanyi. Menyanyi. Hantu Phoenix, bertarung melawan langit. Sesosok burung hantu muncul, melebarkan sayapnya untuk melindungi tubuh, dan kemudian berguncang untuk membentuk penutup pelindung.
Langsung. Hantu Xuanwu, hantu harimau putih, hantu Yinglong, Del. Terwujud satu demi satu. Para tetua Dao Chuan dari beberapa faksi mengambil tindakan, mengetahui kekuatan ribuan kerucut es di depan mereka, mereka harus terlebih dahulu memblokir pukulan ini dengan mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka masih tidak percaya, serangan seperti itu. Chen Ye bisa meledak sekali. Bisakah itu meledak untuk kedua kalinya? Dentang-dentang. KKK. Pedang panjang dan pedang panjang meledak dari udara, menyemburkan ki pedang dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penutup pelindung satu sama lain. Lusinan Penatua Kaisar Senior Stage lainnya juga mengaktifkan alat spiritual secara berurutan, merangsang lautan darah, dan masing-masing melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak membentuk formasi kepemilikan yang besar. Lagi pula, dari 8 sekte. Di antara kita, belum berlatih bersama. Pada saat kritis, pikirkan saja tentang melindungi diri sendiri, Anda ingin mati, sesama Taois. Sekarang, Chen Ye sendirian. Serang lusinan tetua di tahap tengah tahap senior kaisar dari 8 sekte. Sangat berani, dia memang jenius pertama Kunlun Su. Bahkan para tetua tidak bisa menghentikan kecemerlangannya. Bum bum bum. Ada ledakan suara letupan, dan penutup pelindung yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lebih banyak senjata spiritual yang rusak dibandingkan dengan serangan mereka terhadap Chen Ye, kali ini jauh lebih buruk bagi mereka untuk diserang oleh Chen Ye. Dalam formasi yang terperangkap, banyak jenius melihat semua ini dengan takjub. Beberapa tetua realem kaisar senior. Itu benar-benar menembus dantian oleh pemecah es, dan jiwanya musnah. Ada lebih dari 30 tetua, yang dipukuli oleh orang-orang dan senjata dan terbang kemana-mana, jelas mereka terluka parah dan efektivitas tempur mereka berkurang. Penatua biografi Dao ke-8. Hanya bisa bersaing. Apakah ini Chen Ye? Oh Tuhan! Ini benar-benar pejuang dunia. Seorang pria yang hanya beberapa lapis langit di sumber Tao, tiba-tiba dikelilingi oleh puluhan tetua dari kerajaan kaisar. Jika ini dipadamkan, sama sekali tidak ada yang berani mempercayainya. Ini adalah kekuatan Chen Ye. Hati Bai Yuquan dingin, dan dia berbisik, saya pikir letusan metode rahasianya setara dengan tahap awal Kaisar Sunjing. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat meledakkan kekuatan tempur dari tahap senior Kaisar yang terlambat. Ini sama sekali tidak setingkat dengan kita. Bai Yuquan memiringkan kepalanya untuk melihat Hei Yao. Pada awalnya, Hei Yao ingin membuang Chen Ye. Sekarang, wajah Hei Yao seolah-olah dia makan pare, dia menatap lurus ke pemandangan di depannya dan berkata, saya pikir saya adalah lawannya, mungkin dia bukan tandingan saya, tapi ini. Ini sama sekali bukan hal yang tak terkalahkan. Saya ingin menghadapi Chen Ye saat ini dalam keadaan makmur. Jika Anda mati, Anda akan terbunuh dalam hitungan detik. Tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Anak ini. Metode rahasia apa yang kamu latih? Pemimpin sekte Liang Yue menatap kerucut es di langit, tetapi tidak bergerak. Dia takut Han Yun akan pergi dengan banyak orang jenius, tetapi semakin dia melihat Chen Ye kinerja, semakin dia menjadi takut. Anak laki-laki. Metode rahasia macam apa yang kamu miliki, nafas yang begitu kuat? Tidak, nafas ini adalah puncak dari langit lapis ke-9 Kaisar. Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte Liang Yue melebarkan matanya, menatap Chen Ye yang begitu kuat di depannya, dan bahkan menggelengkan kepalanya dan berteriak tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, bagaimana Anda bisa meledak dengan napas dunia Kaisar yang terlambat? Alam Kaisar terlambat. Ini berarti bahwa kekuatan Chen Ye saat ini setidaknya lebih dari lapisan kelima dari ranah Kaisar. Dan keberadaan yang dapat meledakkan kekuatan ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik teratas Kunlun Void. Belum lagi berumur ribuan tahun, bahkan berumur panjang. Berapa umur Chen Ye? 30 tahun. Ini tidak mungkin. Master Sekte dari Sekte Kunlun tampak muram, menatap Chen Ye, berpikir lama, dan berkata, kami mendapat dukungan dari roh darah di belakang kami. Mungkin, Chen Ye mendapat dukungan dari orang luar lainnya di belakangnya. Dia belum selesai. Kekuatan besar lainnya, mengapa Anda harus mendukung Chen Ye? Apakah Anda akan melawan perlombaan roh darah? Memikirkan hal ini, Master Sekte Kunlun bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Jika itu adalah Kunlun Su sebelumnya, dia akan sering memasuki alam ilahi, dan bahkan memiliki kekuatan tertinggi dari alam Raja Ilahi. Dan alam primordial, tapi sekarang. Kunlun virtual besar. Itu bahkan bukan setengah dari ranah para dewa. Aku ingat sekarang. Aku pernah mendengar 6 orang dari perlombaan roh darah menyebutkannya. Dalam klan roh darah, beberapa jenius berusia remaja dan 20-an, dan ada banyak jenius di alam kaisar, dan bahkan ada jenius di alam dewa.
Pemimpin aliansi pisau darah berkata perlahan. Dia menatap Chen Ye dengan kekuatan besar, bertarung melawan puluhan kaisar sendirian, dan hatinya terkejut, tetapi ketika dia memikirkan klan roh darah, dia menjadi lebih tenang. Chen Ye ini tidak berasal dari tempat yang sama dengan klan roh darah.